War of the Worlds adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika 2005. Film ini mengikuti seorang pekerja dermaga Amerika yang dipaksa untuk menjaga anak-anaknya dari siapa dia tinggal secara terpisah. Dan saat dia berjuang untuk melindungi mereka dan menyatukan mereka kembali dengan ibu mereka ketika makhluk luar angkasa menyerang bumi dan menghancurkan kota-kota dengan mesin perang raksasa. Langsung saja kita simak alurnya. Ada tangga di rumah Tuan Cripe. Jika ini menghibur Anda, silahkan subscribe. Tuan Cripe beli kaos kaki. Yang sudah subscribe banyak rejeki. Narasi pembuka menjelaskan bahwa bumi sedang diamati oleh makhluk luar angkasa dengan kecerdasan luar biasa dan tanpa belas kasih. Ketika manusia mendominasi dunia tanpa ragu, seperti halnya mikroorganisme berkerumun di setetes air, makhluk-makhluk ini berencana untuk mengambil semuanya dari kita. Pekerja lepas pantai Ray Ferrier yang bercerai bekerja sebagai operator derek di sebuah dermaga di Brooklyn, New York, dan terasing dari anak-anaknya. Putrinya berusia 10 tahun bernama Rachel, dan putranya sudah remaja bernama Robbie. Mantan istri Ray yang sedang hamil, Mary Ann, menurunkan keduanya di rumahnya di Bayonne, New Jersey, dalam perjalanan untuk mengunjungi orang tuanya di Boston. Kemudian, badai aneh terjadi di mana petir menyambar beberapa kali ke tengah persimpangan terdekat, menyebabkan elektromagnetik yang langsung merusak hampir semua perangkat elektronik. Ray dengan enggan bergabung dengan kerumunan di lokasi tumbukan, di mana mesin perang, tripod, besar muncul dari tanah dan menggunakan senjata energi yang kuat, untuk menghancurkan daerah itu, menghancurkan sebagian besar saksi menjadi abu. Ray mengumpulkan anak-anaknya mencuri sebuah mobil dari mekanik lokal setelah dia menasihatinya tentang cara memperbaikinya sebelum menuju ke kota, dan berkendara ke rumah kosong Mary Ann di pinggiran kota New Jersey untuk berlindung. Malam itu, mereka berlindung di ruang bawah tanah. Tetapi mereka segera mendengar suara menderu aneh diikuti oleh ledakan, yang menghancurkan rumah. Keesokan paginya Ray dan Robbie menemukan bahwa sebuah Boeing 747 telah jatuh ke lingkungan itu. Ray bertemu dengan tim berita pengembara yang mengais puing-puing untuk makanan, yang menjelaskan kepadanya bahwa banyak tripod telah menyerang kota-kota besar di seluruh dunia. Menambahkan bahwa tripod memiliki pelindung kekuatan untuk melindungi mereka dari sebagian besar pertahanan manusia. Dan pilot tripod melakukan perjalanan ke bumi dalam badai petir sebagai cara untuk memasuki mesin mereka, yang diasumsikan telah terkubur di bawah tanah selama ribuan tahun. Ray memutuskan untuk mengantar anak-anak ke Boston untuk bersama ibu mereka. Mereka menyaksikan marinir AS terlibat dalam pertempuran dengan beberapa tripod.
Tetapi massa yang putus asa mengerumuni kendaraan mereka, memaksa mereka untuk meninggalkannya. Mereka akhirnya sampai ke feri Sungai Hudson, hanya untuk dikelilingi oleh tripod, yang entah membantai atau menculik banyak pengungsi, tetapi keluarga Ray berhasil melarikan diri. Robbie akhirnya bergabung dengan pertarungan sia-sia melawan alien, sementara Ray dan Rachel dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Marinir dilenyapkan, dengan Robbie diduga telah terbunuh bersama mereka. Tak lama kemudian, pasangan itu ditawari tempat berteduh di rumah terdekat oleh seorang petani gila bernama Harlan Ogilvy. Ketiganya tetap tidak terdeteksi selama beberapa hari, bahkan saat kamera inspeksi berteknologi tinggi dan sekelompok alien menjelajahi ruang bawah tanah. Mereka segera menemukan bahwa alien telah mulai membudidayakan vegetasi berwarna merah di seluruh lanskap yang menyebar dengan cepat. Pada suatu pagi, Ogilvy mengalami gangguan mental setelah menyaksikan tripod mengambil darah dan jaringan manusia untuk membuahi alien. Khawatir teriakan gilanya akan mengingatkan alien, Ray dengan enggan membunuhnya. Kamera tripod kedua kemudian menangkap Ferrier yang sedang tidur, menyebabkan Rachel melarikan diri dan diculik oleh tripod. Ray kemudian dengan sengaja menarik perhatian alien untuk ditarik ke dalam tripod dan menyelamatkan Rachel. Dengan bantuan dari korban penculikan lainnya, Ray menghancurkan tripod dari dalam dengan granat. Beberapa hari kemudian Ray dan Rachel tiba di Boston, di mana mereka menemukan vegetasi asing layu dan tripod runtuh secara misterius. Saat tripod aktif muncul, Ray melihat burung mendarat di atasnya, menunjukkan bahwa pelindung kekuatannya telah dinonaktifkan. Ray memperingatkan tentara yang mengawal kerumunan yang melarikan diri, yang menembak jatuh menggunakan rudal anti-tank. Saat para prajurit maju dengan tripod yang jatuh, palka terbuka dan alien pucat dan sakit-sakitan berjuang di tengah jalan sebelum ambruk dan sekarat. Ray dan Rachel akhirnya mencapai rumah orang tua Mary Ann, di mana mereka dipertemukan kembali dengan Mary Ann dan Robbie, yang entah bagaimana selamat. Menjelaskan bahwa kematian alien disebabkan oleh sistem kekebalan mereka yang tidak mampu menangani mikroba yang tak terhitung jumlahnya yang menghuni bumi.